Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Ini dia Nothing Phone One. Smartphone yang unik banget dan ramai banget dibicarain ketika kemarin launching, dan uniknya itu di mana ya? Jelas di bagian desainnya ya. Namun seberapa unik dan menariknya smartphone ini, langsung aja kita tonton videonya. Oke, jadi Nothing Phone One ini nggak masuk resmi ya. So, kalau misalkan teman-teman beli, pastikan emailnya sudah terdaftar dulu supaya dapat sinyal. Dan hal pertama yang pengen banget saya sorotin jelas ke bagian desainnya. Gimana enggak? Backcase-nya transparan abis. Mungkin ini terinspirasi dari Mas Mobi yang sering mentransparansikan HP ya. Dengan bodi belakang full transparan, bodi belakangnya ini berbahan kaca yang berbahan glass. Lebih tepatnya juga sudah dilapisi juga Corning Gorilla Glass 5. Transparan gini tuh memang jadi terlihat lebih menarik daripada smartphone lain. Desain kameranya juga terbilang simple, nggak neko-neko dengan sebuah LED flash simple gitu. Asli, ini desainnya tuh minimalis banget. Namun walaupun transparan, tapi nggak secara gamblang kamu terus bisa melihat chip dan board handphone karena masih dilapisi pembungkus juga. Jadi lebih rapi gitu. Lalu yang bikin wah lagi itu adanya panel LED yang bisa nyala ngikutin ringtone, notifikasi, dan ketika kamu ngecas Nothing Phone ini. Ada beberapa pilihan untuk grip interface-nya ini, bisa kamu set lewat setting. Namun selain itu, lampu LED di belakangnya ini bisa juga ngikutin musik. Yang settingannya ini harus dibuka secara manual ya, karena termasuk hidden gem. Buat caranya bisa cek di IG-nya Best Indotech aja deh. Secara overall sih saya suka dengan desain dari Nothing Phone One ini. Frame-nya pun berbahan 100% aluminium daur ulang, jadi berasa solid dan memberikan kesan brand Nothing yang tanggung jawab akan produknya. Feel gripnya memang kayak iPhone. Kalau saya bandingin sama iPhone 13 saya, Nothing Phone One ini lebih gede dan lebih tebal sedikit. Namun buat ukuran tangan saya masih oke banget. Bahkan saya masih bisa cukup nyaman kalau mau mengoperasikan pakai satu tangan aja. Di sini kamu juga nggak akan menemukan port headphone jack. Di frame bawah cuma ada slot SIM card, port USB Type-C, mic, dan sebuah speaker. BTW, Nothing Phone One ini ditanam dual speaker, jadi suaranya stereo. Produksi suaranya nggak kenceng banget, terbilang standar juga. Namun kalau dari segi layar saya suka banget nih, karena layar berukuran 6,55 inch Full HD Plus ini punya panel OLED dengan 1 miliar warna, SDR10 Plus, dan punya refresh rate adaptif sampai 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz serta brightness hingga 1200 nits. Asli, saya serasa dimanjain banget ketika asik nonton video di Nothing Phone One ini, atau ketika berseluncur di sosial media mau dipakai di outdoor pun juga ayo lah. Sedangkan kalau dari segi kamera, Nothing Phone One ini juga bisa dibilang fiturnya tuh minim, nggak neko-neko kayak smartphone mid-range hingga flagship zaman sekarang. Setup dual kameranya 50 megapiksel, main kamera aperture f1.8 Sony IMX766, dan 50 megapiksel ultra wide aperture f2.2 pakai sensor Samsung JN1. Sedangkan kamera depannya 16 megapiksel front kamera aperture f2.45 dengan sensornya Sony IMX471. Hasilnya pakai mode auto sebenarnya memang sudah bagus. Saya suka dari dynamic range yang luas, kontras sama brightness juga seimbang, nggak over. Detail juga bagus, dalam menangani backlight pun juga bagus asal menggunakan mode auto ini. Tapi kalau menggunakan mode 50 megapiksel, SDR-nya tuh jadi nggak jalan. Cuman secara detail jadi lebih bagus. Sedangkan di mode portrait, karakternya sama kayak auto tadi dengan separasi blur yang rapi dan bisa di-adjust setting aperture-nya. Kalau di ultra wide baru beda nih, karena sensornya juga beda, tapi juga nggak kalah bagusnya kayak main kameranya. Dynamic range juga luas, detail juga oke, namun karakter warnanya yang beda dengan mode autonya tadi. Beda tipis sih. Yang menarik di mode malamnya, selain memang dapat menghasilkan foto yang lebih terang, detailnya juga terbilang bagus dan bisa kamu fix lighting juga supaya dapat hasil yang lebih bagus lagi. Sedangkan di selfie kamu bakal dapat foto yang cukup lebar. Kalau di kondisi cukup cahaya, hasilnya bagus. Bisa saya katakan nggak ada efek beauty-nya, pure natural. Kalau saya sih suka dengan hasil foto kayak gini. Berbeda di sisi perekaman video, kamu bisa merekam hingga 4K 30 fps yang hasilnya jelas, detail, dan menurut saya terbilang smooth, serta punya penangkapan suara mic yang clear. Oke, jadi ini adalah perekaman hasil video 4K
Nggak ada keterangannya 30 fps apa 60 fps. Sedangkan di 1080p 60 fps hasilnya lebih smooth lagi. Warnanya juga pas banget buat bikin vlog, nggak overexposure. Yang sayangnya saya merasa kecewa dengan video kamera depannya yang cuman bisa 1080p 30 fps dan hasilnya pun nggak begitu stabil. Nggak tahu ya kenapa sih sekarang smartphone flagship tuh cuman bisa di 1080. Padahal kan seru ya kalau bisa 4K. Kenapa ya akhir-akhir ini tuh banyak banget smartphone yang ngasih kamera depannya cuman di 1080p 30 fps saja. Padahal kan kalau kita sering ngevlog gitu misalkan pakai kamera depan, itu kan akan lebih nyaman ya kalau misalkan kamera depannya bisa sampai minimal 1080p 60 fps lah ya. Atau bisa 4K, itu adalah nilai yang sangat bagus. Lanjut ke performa. Nanti nggak ngasih SoC high-end melainkan hanya pakai Qualcomm Snapdragon 778G plus 5G dengan GPU 642L, RAM 8GB, ROM 256GB, serta baterai berkapasitas 4500 mAh yang support 33W fast charge serta 15W wireless charging. Gimana performanya? Nah, di Antutu 9 bisa dapat skor 479 ribuan. Terus di Geekbench 5 angka single core-nya di 825 dan multicore di 2918. Di 3D Mark Watt Live overall score di 2858 dengan average FPS di 17,10 dengan stability 89,2%. Saya coba buat main game di PUBG Mobile, saya bisa dapat settingan smooth ekstrim, dimana gameplaynya smooth abis, nyaman banget lah. Touchscreen responsif, gyro juga enak, serta nggak panas. Dalam 30 menit baterainya berkurang 10%. Baterainya sendiri ketika saya tes menggunakan PC Mark Battery Life bisa dapat 12 jam 34 menit. Ketika buat nonton YouTube 1 jam berkurang 8%. Jadi secara performa saya sih sudah merasa cukup ya. Karena toh saya bukan seorang pemain game yang hardcore. Saya palingan sesekali main Mobile Legends aja kalau itu pun lagi bosen. Selebihnya saya akan sering di sosial media dan multimedia. Jadi peran baterai akan lebih penting. Dimana baterai 4500 mAh juga sudah bisa tahan seharian kalau cuman sosial media saja. Terus bicara soal OS ya nothing lah. Alias nggak ada lah fitur-fitur yang spesial gitu. Semuanya kan pure Android, jadi nggak ada tuh fitur-fitur yang biasanya jadi gimmick di smartphone lain. Suka sih saya dengan OS simple kayak gini. Nah, untuk fitur keamanannya sendiri, fingerprint in display-nya juga nggak terlalu spesial, karena sensornya nggak bener-bener cepet banget. Kesimpulannya, kalau kamu memang pengguna Google Pixel, pasti bakalan suka dengan Nothing Phone 1 ini, karena dia pakai OS pure Google. Saya sendiri juga bakalan betah pakai smartphone ini karena saya suka banget dengan OS yang simple-simple seperti pure Google kayak di Nothing Phone 1 ini. Kameranya juga cukup banget buat saya, desain apalagi lah ya, jelas oke banget. Mungkin kurangnya cuma di kamera depan aja yang cuma 1080p 30 fps. Selain itu sih saya masih nggak ada masalah dengan apa yang ada di Nothing Phone 1 ini. Palingan yang rada diperhatikan yaitu di masalah baterai. Ya mungkin ngakalinnya nggak usah ngaktifin glip interface-nya ya, biar baterai 4500 mAh-nya itu makin irit. Selebihnya kalau budgetmu ada di 10 juta dan mungkin tertarik buat nyobain Nothing Phone 1 ini, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Tapi balik lagi soal kebutuhan, sekarang di budget 10 juta udah banyak banget brand smartphone dengan flagship-nya punya spek dan fitur-fitur yang menarik daripada si Nothing Phone 1 ini. Lalu gimana menurut kalian? Apakah worth it atau tidak? Coba tulis di kolom komen ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.